Hai Sobat Film, selamat datang di channel Nonton Film. Hai Sobat Nonton, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Anak merupakan harta paling berharga bagi orang tua, terlebih ibu. Ibu akan melakukan apapun demi melindungi buah hatinya. Di sebuah desa bernama Desa Lintang, bahkan seorang ibu rela melakukan ritual ilmu hitam demi menghidupkan kembali buah hatinya. Seperti yang diceritakan film The Nursery yang dirilis tahun 2016 ini. Bagaimanakah alur cerita film ini? Mari kita bahas. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan update alur cerita film lainnya. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan share video ini agar teman-teman kamu juga dapat mengetahui alur cerita film ini. Film diawali dengan cerita sekelompok prajurit yang sedang berperang mencari makanan ke sebuah perkampungan. Di perkampungan ini, mereka ingin merampas gandum di mana kampung ini terkenal sebagai penghasil gandum terbesar. Namun karena saat itu masa perang, maka tidak ada petani yang melakukan cocok tanam. Karena hampir seluruh petani ikut berperang. Karena sangat kelaparan dan sudah tidak ada lagi makanan, maka jenderal yang memimpin pasukan itu memerintahkan untuk merampas anak-anak kecil di desa itu, yang kemudian dimasak untuk dimakan. Malam harinya, anak jenderal terbangun dan menyusuri lorong kampung tersebut. Di suatu bangunan, ia menemukan sejumlah wanita bunuh diri karena anaknya dijadikan makanan pasukan itu. Anak jenderal itu pun dihantui sesosok hantu wanita yang kemudian menculiknya. Xiao Hui adalah seorang pelukis terkenal. Ia sering didatangi mimpi aneh tentang seorang anak kecil dan ibunya. Saat mimpi tersebut, Xiao Hui berjalan dalam tidurnya dan hampir saja jatuh dari apartemennya. Xiao Hui merasa itu ada kaitannya dengan masa lalunya, yang mana ia mengalami amnesia saat umur 9 tahun. Xiao Hui memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk mengetahui cerita masa lalunya. Xiao Hui tiba di Desa Lintang dan menemui Gosu untuk mencari tahu tentang rumahnya dan masa lalunya. Dari Gosu diketahui bahwa adik Xiao Hui meninggal karena banjir dan ibunya bunuh diri karena kehilangan anak perempuannya. Xiao Hui meminta Gosu untuk mengantarnya ke rumah keluarganya. Gosu awalnya menolak dan melarang Xiao Hui untuk rumah tersebut. Tetapi karena memaksa, terpaksa ia menuruti kemauan Xiao Hui. Di perjalanan menuju rumah tersebut, Xiao Hui melihat seorang nenek yang menyeramkan. Xiao Hui tiba di rumah keluarganya dan mulai teringat tentang memori rumah tersebut. Xiao Hui memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah tersebut, tetapi Gosu melarangnya. Namun Xiao Hui yang keras kepala itu malah membuat Gosu keluar dari rumah tersebut. Zifei pacar Xiao Hui menelpon dan Xiao Hui memintanya untuk datang ke rumah tersebut. Saat beres-beres, Xiao Hui menemukan pintu menuju bawah tanah dan masuk ke ruangan tersebut. Di ruangan yang tersegel banyak ajimat tersebut, ia menemukan banyak keanehan yang mengagetkannya, hingga tangannya dipegang oleh sesuatu yang membuat Xiao Hui lari ketakutan. Xiao Hui dikagetkan oleh seorang pria tua yang memperingatinya agar ia segera pergi dari rumah tersebut demi keselamatannya. Namun, Xiao Hui tidak mengindahkan itu. Saat berbelanja, Xiao Hui melihat Zifei dan mengejarnya. Namun, ia malah berhalusinasi. Ia berhalusinasi diserang seorang wanita tua yang melukai tangannya. Beruntung Xiao Hui disadarkan Zifei. Di rumah, Zifei mengajak Xiao Hui untuk pulang ke kota. Ia merasa tidak nyaman di rumah tersebut, namun Xiao Hui menolaknya. Saat tidur, Xiao Hui seperti dipanggil seseorang. Ia keluar dan melihat kejadian ibunya bunuh diri. Ia hendak menolong, namun tidak bisa. Namun tiba-tiba ia terjerat tali gantung diri tersebut. Ternyata ia kembali berjalan saat tidur. Beruntung Zifei cepat menolongnya. Zifei kembali mengajak Xiao Hui untuk pergi. Namun Xiao Hui tetap kembali menolak. Zifei pun tidak dapat berkata-kata. Xiao Hui mencari Xiao Hua, seorang pemuda yang ia temui di minimarket. Xiao Hui ingin mengetahui masa lalunya dari Xiao Hua. Xiao Hua menyanggupi, namun ia meminta imbalan. Ia meminta Xiao Hui ke kota untuk membeli sejumlah minuman dan akan menceritakannya setelah Xiao Hui kembali. Xiao Hui pun menyetujuinya. Xiao Hui kembali ke rumah Xiao Hua, namun ia tidak menemukan Xiao Hua. Xiao Hui makan malam bersama Zifei, namun ia mengalami halusinasi dan ingin beristirahat. Zifei merasa kesal masuk ke ruangan bawah tanah dengan niat menghancurkan boneka ritual roh bayi tersebut. Namun Zifei malah terluka dengan darah berserakan di rumah tersebut.
Karena tidak ingin terjadi apa-apa pada Zifei dan dirinya, Xiaohui memutuskan untuk membeli tiket untuk pulang ke kota. Xiaohui kembali didatangi arwah adiknya. Di dalam mimpi, ia mengejar adiknya dan membuatnya berada di rumah Meng Po. Dan tiba-tiba banyak papan roh yang menimpanya. Menurut Xiaohui, itu adalah sebuah petunjuk dari adiknya. Xiaohui mulai menyadari bahwa selama ini obat yang dimakannya yang membuatnya hilang ingatan. Saat sedang beres-beres di gudang, istri Zhou Yonggi menemukan Zhou Hua terikat di dalam gudang tersebut. Ternyata saat ingin menemui Xiaohui, ia diculik seseorang. Zhou Hua yang telah bebas mendatangi Xiaohui dan menceritakan semua yang ia ketahui. Orang tua Zhou Hua datang lagi ke rumah Xiaohui dan ingin membantu Xiaohui mencari jawaban atas ibu dan adiknya. Xiaohui mengajaknya ke rumah Meng Po sesuai petunjuk dari mimpi. Mereka bertiga mencari papan roh ibu dan adik Xiaohui di rumah Meng Po, namun tidak menemukannya di sana. Xiaohui teringat Gou Shu dan meyakini Gou Shu mengetahui di mana papan roh ibu dan adiknya. Gou Shu menceritakan yang terjadi saat itu. Meng Po adalah dalang dari ritual roh bayi tersebut dan mengatakan bahwa ibu Xiaohui adalah aib bagi masyarakat Lintang. Xiaohui menanyakan tentang papan roh ibu dan adiknya, tetapi Gou Shu mengelak. Xiaohui memaksa Gou Shu untuk mengatakannya hingga ia memukul Gou Shu. Akhirnya Gou Shu menunjukkan di mana papan roh itu, yang ternyata mereka kubur di dalam tanah dan memberikannya kepada Xiaohui. Xiaohui menaruh papan roh ibu dan adiknya di ruang bawah tanah di mana ritual roh bayi tersebut terjadi. Xiaohui mengunci pintu ruangan itu hingga tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke ruangan itu. Xiaohui duduk di bawah papan roh ibu dan adiknya. Ia pun mendapat penglihatan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, di mana saat banjir melanda kampung itu, ia, ibu dan adiknya mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke atas genteng rumah mereka. Ibu Xiaohui menyelamatkan Gou Shu dan Zhou Yonggi yang hampir hanyut terbawa banjir. Ada perahu yang mendekat ke tempat mereka. Namun saat naik perahu, ternyata perahu itu penuh hingga ibu dan adik Xiaohui tidak dapat naik ke perahu itu. Ibunya menyuruh Xiaohui untuk pergi naik perahu tersebut dan menyelamatkan diri. Xiaohui berjanji akan menjemput ibunya kembali. Namun saat ia kembali, adiknya telah meninggal karena kehujanan yang menyebabkan radang paru-paru. Karena kehujanan yang deras membuat air masuk ke ruangan di mana Xiaohui berada. Mereka mencoba mendobrak pintu ruangan itu, namun pintu itu sangat kuat. Beruntung Xiaohui segera sadar sehingga ia dapat keluar dari ruangan itu. Melalui kalungnya, Xiaohui mengetahui bahwa gadis kecil yang menyelamatkannya saat banjir tersebut adalah Zifei. Karena papan rohnya sudah ditemukan dan ditempatkan di tempat yang layak, roh ibu dan adik Xiaohui pun menjadi tenang dan tidak lagi mengganggu Xiaohui maupun warga kampung Lintang. Xiaohui pun meninggalkan rumah itu dan kembali ke kota dengan tenang. Oke sob, itulah alur cerita film nursery ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari alur cerita film ini. Untuk kamu yang suka video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di alur cerita film.